Mari adik-adik kita bernyanyi Mars Pelkat PA Gereja yang Melayani. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, luar biasa, semangat banget. Apa adik-adik udah siap untuk mulai ibadah hari ini? Oke, siapa yang sudah siap dengar cerita? Siapa yang siap baca Alkitab? Siapa yang siap bernyanyi? Siapa yang belum mandi? Adik-adik pasti semuanya udah mandi dong, makanya udah siap untuk beribadah. Untuk itu adik-adik, kita sudah kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Cinere. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik persiapkan diri, persiapkan hati, persiapkan pikiran, duduk yang manis. Jangan bercanda sama kakak, adik, atau teman-teman di kiri kanannya. Kita siapkan hati kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riang. Sekarang kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Ane. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kekal dan kudus, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Engkau sudah memampukan kami kembali untuk beribadah bersama melalui ibadah online IHMPA. Tuhan, Allah yang kekal dan kudus, persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu serta membaca firman-Mu Tuhan Yesus.
pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita siapkan Alkitab kita dan kita berdoa dulu mohon bimbingan Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Kak Eli. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah bacaan dan juga firman yang dibagikan, sehingga firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita akan kita baca dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 11. Yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Gita akan bercerita tentang... Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Seperti bacaan perikop kita hari ini, yaitu perkawinan di Kana. Nah, adik-adik, dalam tradisi Yahudi, pesta perkawinan biasa dilakukan berhari-hari. Dan yang paling penting, harus ada minuman anggur. Kenapa? Karena anggur dianggap sebagai lambang sukacita dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, sebuah pesta perkawinan harus memiliki anggur untuk menjamu para tamu undangan. Akan tetapi, apa yang terjadi di perkawinan Kana itu ya adik-adik? Iya,
Ternyata pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur. Ketika itu ibu Yesus, yaitu Maria, yang pada saat itu menghadiri pesta perkawinan tersebut, mengetahui kalau keluarga yang mengadakan pesta kehabisan anggur. Setelah Ibu Maria mengetahui hal tersebut, Ibu Maria pun mendatangi Tuhan Yesus dan menyampaikan situasi yang terjadi, agar Tuhan Yesus mau menolong keluarga mempelai tersebut. Akan tetapi, Tuhan Yesus menjawab permintaan Ibu Maria. Ibu, jangan menyuruh aku, belum sampai waktunya aku menyatakan diri. Nah, adik-adik, apa ya artinya jawaban Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Ternyata perkataan Tuhan Yesus tadi bukan untuk menolak untuk melakukan mujizat. Melainkan Tuhan Yesus mau mengatakan belum waktunya Ia menyatakan diri sebagai Mesias. Karena itulah Tuhan Yesus tetap menolong untuk melakukan mujizat untuk memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Kemudian Tuhan Yesus meminta para pelayan yang ada di sana untuk mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Lalu air yang penuh itu pun diubahnya menjadi anggur. Bahkan menjadi anggur yang sangat baik. Nah, adik-adik, ternyata para pelayan itu sangat taat untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan cara mengisi semua tempayan yang ada dengan air yang penuh. Perilaku mereka itu atau sikap mereka itu membuat mereka dapat melihat kuasa Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau diajarkan bahwa pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, kekuasaan Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk menolong setiap umat yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, pertolongannya dapat dirasakan jika kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus dan taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan adik-adik. Dengan cara selalu berdoa dan berusaha. Misalnya, adik-adik akan ujian. Usaha adik-adik adalah belajar agar adik-adik dapat mengetahui apa yang akan diujikan. Selain adik-adik belajar, adik-adik pun harus mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa, meminta pertolongan Tuhan Yesus agar adik-adik dimampukan untuk dapat mengingat pelajaran yang telah adik-adik pelajari. Seperti itu adik-adik. Demikian cerita kakak minggu ini. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Amin. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Sudah mendengarkan cerita dari Kak Gita kan? Nah, tadi Kak Gita bercerita tentang mengandalkan Tuhan.
kali ini kita akan mulai aktivitasnya itu gampang banget. Adik-adik cukup bercerita tentang dalam hal apa adik-adik itu mengandalkan Tuhan. Contoh ya, kalau Kak Ebi pasti selalu mengandalkan Tuhan di setiap waktu, tiap hari. Kita harus mengandalkan Tuhan, benar kan? Nah, waktu itu Kak Ebi tuh benar-benar merasa mengandalkan Tuhan banget ketika Kak Ebi sakit. Nah, Kak Ebi sakit itu, Kak Ebi dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Dan Kak Ebi itu panasnya tinggi banget, pokoknya lemes segala macamnya. Tapi saat Kak Ebi sakit, Kak Ebi berdoa sama Tuhan, Kak Ebi minta sama Tuhan agar memberikan kesehatan kembali bagi Kak Ebi, karena Kak Ebi masih banyak yang harus dikerjakan. Jadi Kak Ebi mengandalkan Tuhan melalui obat-obatan, dokter, dan makanan yang Kak Ebi konsumsi. Kak Ebi mengandalkan Tuhan, Kak Ebi minta tolong sama Tuhan, Kak Ebi minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan Kak Ebi. Nah, contoh Kak Ebi mengandalkan Tuhan adalah Kak Ebi berdoa, minta tolong sama Tuhan, agar Tuhan mau memberikan kesehatan kembali bagi Kak Ebi. Tuh ceritanya kalau Kak Ebi. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Coba adik-adik pikir-pikir, apa ya, kapan ya aku tuh benar-benar mengandalkan Tuhan? Udah pasti setiap hari. Dari setiap hari itu, coba berikan satu cerita buat Kak Ebi, atau buat kakak-kakak semua, buat teman-teman semuanya, cerita yang memang saat itu adik-adik sangat mengandalkan Tuhan. Bisa waktu adik-adik ulangan, bisa waktu adik-adik takut di rumah sendirian, mati lampu, atau bisa ketika adik-adik sakit, sama seperti Kak Ebi. Atau juga waktu adik-adik mau pergi yang jauh. Coba, Kak Ebi mau dengar tadi. Kak Ebi mau dengar ceritanya adik-adik. Nah, kalau tadi ceritanya Kak Ebi, kira-kira apa ya ceritanya adik-adik? Kak Ebi tunggu ya. Nanti adik-adik boleh bercerita, minta tolong divideokan, dan dikirim ke grup WhatsApp, atau boleh langsung di-tag ke Instagram Pelkat PA. Oke adik-adik, sampai jumpa. Kak Ebi tunggu ceritanya. Dadah! Oke adik-adik, jangan lupa kirimkan aktivitasmu ke WhatsApp grup Pelkat PA atau post di Instagram story kamu dan tag @pelkatpa_Cinere. Selamat beraktivitas! Mari kita persiapkan diri kita untuk memberi persembahan dengan cara mengikuti panduan di layar adik-adik. Apabila adik-adik menemukan kesulitan, boleh minta bantuan dari opa, oma, papa, mama, kakak, atau adik, atau yang lain yang ada di rumah adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini
kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama, kita nyanyikan Kidung Ceria nomor 76, Air Menjadi Anggur. Tiba saatnya kita untuk menutup impak kita pada hari ini. Untuk itu, kita akan berdoa bersama. Mari satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk melakukan ibadah atau IHMPA pada hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari tiap-tiap kami agar dari tiap-tiap kami ini beroleh berkat-Mu dan dapat menjalankan hari-hari dengan baik. Ya Tuhan, juga kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat terus mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami, seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau berkati kakak-kakak layan kami, sehingga kakak-kakak layan kami dapat terus melakukan pelayanan di setiap minggunya dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pemakai masker, sering-sering cuci tangan, dan ucapkan selamat hari Minggu ke papa, mama, opa, oma, kakak, adik, dan teman-teman di sekitar adik-adik. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.